mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Alas Purwo ini kita bangun bersama untuk kita semua. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Tempur setiap penyerang. Serbu! Gempur! Jaka Badak, walau jadi pemimpin, jangan tinggalkan kejujuranmu di mana saja. Ingat aku dan bangsamu. Tumbuhkan keadilan dan kemakmuran. Dewi Astini, aku Kuwu Alas Purwo. Jangan tangisi segala yang kuhadapi. Aku Senopati Ing Aloko. Jaka Badak, sebuah serial drama radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Hebat sekali keberanianmu. Siapa namamu? Dan apa tujuanmu memasuki kawasan alas dadapan ini? Aku, Mawar Biru. Aku hanya lewat saja di alas dadapan ini. Apa maksudmu mengacau aku dan Kipawon Gapit? Si gendut tua itu pernah membantu Jaka Badak membinasakan Ratu Sangrang. Aku penerusnya. Ki Pegatsuro, apakah tujuanmu juga mencari Mutiara Alas Purwo? Betul, di mana tempatnya? Mutiara Alas Purwo sudah ada padaku. Pantas sombong sekali dirimu. Awas! Serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Naskah ditulis dan diolah oleh Adriana M.E. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode kelima dengan judul Mutiara Alas Purwo. Dalam seri yang ke-13 ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Indrawati sebagai Tri Andiani, Juni sebagai Kiwanoro, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Pada perjalanan menuju Alas Purwo setelah dari Pakuwon, Jaka Badak memacu kudanya dengan mengambil jalan melewati pedalaman Alas Purwo. Jaka Badak bermaksud akan mencari Nitanrang yang membawa lari keris Tri Andiani, keris pusaka Dasapati. Pedalaman Alas Purwo ini seperti sarang gendruwo. Pepohonannya lebat dan tinggi. Itu ada batu-batu besar yang diatur. Kebetulan sekali. Kalau tidak salah, batu-batu besar itu dipergunakan untuk duduk pada upacara adat manusia liar Alas Purwo. Iya. Biasa pas malam terang bulan mereka berkumpul. Tapi nanti malam bukan saatnya. Ada yang datang. Siapa itu? Aku harus sembunyi. Tri Andiani dan Kiwanoro. Bagus. Aku bisa lebih banyak tahu akan pedalaman Alas Purwo ini.
Kiwanoro, Tri Andiani. Itu Jaka Badak Andiani. Ayo. Dari mana saja kau Jaka Badak? Apa dari Pakuwon? Iya. Aku menemui Pegat Suro kemarin, Tri Andiani. Apakah istriku dan Ki Gunoguwo sudah sampai? Belum. Lagi. Baru-baru saja istri ditanyakan terus. Bisa sehari seperti pedet, tidak ketemu susu biangnya. Jaka Badak, Nah, Jaka wajar Badak. toh? Wajar toh? Kemarin Ki Gunoguwo dan Dewi Astini pulang dari Candi langsung ke Padepokan. Aku digoda terus. Biasa itu. Tri Andiani masih sendiri. Nanti kalau sudah nabrak. Nabrak siapa? Nabrak Kiwanoro atau Ki Gunoguwo? Mau ngaso dulu toh. Sekarang ini kita sudah bertiga. Kita bersama-sama akan menyelesaikan Nitandrang. Dan karena Jaka Badak seorang kuwu, sepantasnya lah kita minta saran-saran yang berguna. Sabar Andiani, kerismu pasti kembali padamu. Aku tidak bisa sabar lagi. Maaf, aku harus segera menemukan Nitandrang dan mengadakan perhitungan dengannya. Tekad Tri Andiani menggebu-gebu bisa dipahami oleh Jaka Badak. Namun kalau tanpa perhitungan, akan membawa celaka semuanya. Maka Jaka Badak tidak membiarkan Tri Andiani bertindak semaunya. Tri Andiani, dendamu pada Nitandrang bisa aku mengerti. Kebencianmu tidak akan cukup tertutup langit dan lautan. Tapi coba tahan sebentar. Pedalaman Alas Purwo tidak gampang untuk dijelajahi. Lihat, apa yang kutemukan itu. Batu-batu besar disusun melingkar. Jadi kita sudah sampai pada manusia pedalaman Alas Purwo. Kita harus hati-hati. Iya. Batu-batu itu seperti digunakan untuk pertemuan. Tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama. Kita segera harus bertindak. Betul. Tapi bukan kamu. Kiwanoro akan menyelidiki sekitar wilayah ini. Kita tidak tahu. Kemungkinan kita sudah diawasi dari tempat-tempat yang tersembunyi. Tunggu sebentar. Aku akan mengamati sekitar wilayah ini dari puncak pohon. Tunggu aku sampai turun. Hop! Kelihatannya tidak ada satu orang pun di pepohonan itu. Apa mereka sedang berada di kawasan jauh di dalam hutan? Mungkin Nitandrang membawa mereka menyingkir jauh. Aku harus beritahu yang lain. Hop! Aku sudah melihat dari puncak pohon. Kelihatan wilayah ini tidak lagi dihuni manusia liar pedalaman Alas Purwo. Berdebah Nitandrang. Kemana kita harus mencarinya? Aku tidak berani memastikan kemana mereka menghilang di dalam hutan. Aku belum pernah menjelajahi semua wilayah Alas Purwo ini. Barangkali ada di antara laskarmu yang bisa menjadi penunjuk jalan. Gagal lagi hari ini. Jaka Badak, aku tidak akan kembali ke Padepokan kalau belum merebut keris Dasapati dari Nitandrang. Tri Andiani, jangan edan kamu. Nanti bukan keris Dasapati bisa kembali, tapi kamu ikut-ikutan amblas. Jangan, Andiani. Kita kembali ke Padepokan dulu. Aku tetap pada pendirianku. Aku harus merebut kerisku. Turuti nasihat Jaka Badak itu. Apalagi sebentar lagi hari akan gelap. Kiwanoro, aku bukan perempuan yang gampang memberi bokongku untuk ditendang siapa saja. Sembrono. Andiani, kalau kamu memang tidak bisa lagi kuajak rukun, silahkan lanjutkan tekadmu. Tapi ingat, aku tidak akan bertanggung jawab lagi atas dirimu. Aku tidak akan mempertanggungjawabkan dirimu pada Gusti Prabu Kertajaya. Tri Andiani tertegun, tidak menyangka Jaka Badak pun bisa sekeras tekadnya. Tegas pada pendiriannya, Tri Andiani agak bimbang oleh sorot mata Jaka Badak yang amat tajam menembus lubuk hatinya. Dada Tri Andiani bergetar hebat, tak kuasa menahan pandangan Jaka Badak pada dirinya. Tri Andiani,
ikuti saja keputusan Jaka Badak. Untuk apa berkeras? Sabar toh. Kalau memang lebih baik, aku menuruti apa yang dikatakan Jaka Badak. Ayo, kembali ke padepokan. Lambo ya begitu. Daripada ribut-ribut sesama kita. Iya. Sekarang Ki Wanoro dan Andiani jalan saja dulu. Loh, aku menyusul belakangan. Kamu ini kenapa? Aku sudah turuti kemauanmu. Sekarang aku dan Ki Wanoro disuruh jalan duluan. Jangan main-main, Jaka Badak. Sudahlah, berangkatlah dulu. Kalau kita terlalu bergerombol, ini akan sangat berbahaya. Sekali kena kepung atau jebakan, tidak ada yang akan membantu. Alasan. Bilang saja terus terang. Kamu takut didamprat istrimu karena berjalan bersamaku. Oh, mungkin lagi. Dugaanmu kenapa sering keliru, Andiani? Sejak kapan kamu jadi senopati ngawur? Hah? Apa setelah di padepokan Alas Purwo ini? Setauku, kamu tidak gampang ngomong sembarangan. Sekarang jadi seperti bakul jamu di pasar gampingan. Aduh, jangan Andiani. Aku berpikir untuk keselamatanmu. Kalau mau, ayo sama-sama. Aku ingin bersamamu. Ki Wanoro bisa jalan lebih dulu. Gampang. Aku jalan duluan, tidak apa-apa. Orang tua itu ya jadi pembuka jalan. Hop, aku tunggu di padepokan kalian. Hop, iya. Andiani, kuharapkan kamu tidak gampang ngawur. Ingat wibawamu sebagai seorang senopati wanita ketiga. Aku berada di Alas Purwo sekarang, bukan di Daha atau di Keraton Kepatihan yang harus selalu kubusungkan dada untuk tampil wibawa. Di sini aku bisa bebas dan leluasa berbuat semauku tanpa membawa nama dan pangkat. Hei, Andiani, apa-apaan teriak-teriak begitu? Duh, kamu ini jadi gila mendadak. Sebetulnya, Tri Andiani berteriak untuk melepas kekecewaannya. Jengkel pada Jaka Badak yang tidak pernah mau tahu akan perasaan orang lain. Kalau tidak perlu, sudah malas bergaul dengan si manusia batu itu. Istrimu sudah hamil atau belum? Kenapa kamu tanyakan itu? Kamu ini ada-ada saja. Loh, wajar toh kalau aku tanyakan. Kalau kamu bujangan, aku akan tanyakan. Kamu sudah punya kekasih? Kalau kamu sudah punya anak, berapa anakmu? Apa kamu ini sudah jadi dukun beranak sekarang? Jaka Badak, aku sebetulnya sangat gembira kita dapat kumpul. Tapi jangan terlalu membuat jarak di antara kita. Lupakan kita sama-sama senopati kerajaan Panjalu Kediri. Kita bisa berteman sebagai manusia biasa. Apa selama ini aku selalu membawa-bawa sikap keprajuritan di mana saja? Loh, istrimu sendiri sudah kewalahan. Masa kamu masih tidak sadar? Coba lihat mukaku ini. Siapa yang lebih cantik? Aku atau Dewi Astini? Ayo, katakan sejujurnya. Bukan karena cinta, pandangan biasa. Ya, kalau mataku ini melihat wajahmu, kamu lebih cantik dari Dewi Astini. Kamu lebih tegap dan tinggi. Rambutmu lebih hitam dan kaku. Sedangkan Dewi Astini, rambutnya halus dan agak ikal. Kalau tubuhmu, ya, kamu seperti Nibira, sangat menawan hati lelaki. Tetapi kenapa tidak ada lelaki yang berani mendekati aku? Ya, biasanya ada wanita cantik, lelaki ngerubung berebut. Siapa yang berani mendekatimu? Kalau kelakuanmu seperti Mbah Mingan yang sangat galak itu. Yang berani cuma si Sontolokleng Jaka Badak. Wedat, keputren geger gara-gara kamu mau merangkulku. Iya, tapi itu dulu.
Aku masih suka ugal-ugalan pada siapa saja. Siapa saja ku tantang berkelahi. Coba, masih ada bekas pukulanku di bahumu. Aku tidak pernah melupakan segala pemberianmu padaku. Lihat bahuku ini. Tanpa rasa sungkan membuka baju luarnya, maka tampaklah kulit bahu yang bergambar telapak tangan hitam membayang di bahu Tri Andiani. Pukulan telapak tanganmu inilah yang menghentikan kebrutalanku sebagai keluarga raja. Ya, kamu nyatanya lebih edan daripada aku. Orang lain masih merasa sungkan karena aku wanita, tapi kamu tidak peduli. Sampai kita saling gebuk sesama siswa kesenopatian. Nah, kita bertemu lagi. Sudah sama-sama dimakan waktu. Iya, aku pun tidak mengira kita bisa bertemu di Alas Purwo ini. Tapi aku sudah punya istri, dan kamu masih sendiri. Alah, kamu seperti tidak tahu adatku. Kalau aku suka, aku tidak pusing-pusing untuk mendapatkan yang kuinginkan. Andiani, siapa lelaki yang telah menawan hatimu? Ken Pawuti atau Aryo Gede? Aryo Gede diam-diam selalu mengejarmu. Jaka Badak, apa aku ini kijang yang gampang diburu dan menyerah pada pemburu oleh panah-panahnya? Wah, sudah dari dulu aku punya cinder. Dan Aryo Gede itu hanya badannya saja segede kebo, tapi otaknya macet. Tidak ada pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Mendingan piara kebo, bisa untuk diajak kerja di sawah. Kamu ini masih saja tidak berubah kalau ngejek orang yang tidak kamu suka. Nah, sekarang kalau Ken Pawuti bagaimana? Aku bisa hanyut di kali kalau nyebrang bersamanya. Kalemnya keterlaluan. Anteng ya anteng. Tidak harus seperti keong. Itu saja. Kalau perjaka tua Gusti Rakrian Bangar, hartanya melimpah. Bedes. Apa kamu pikir aku ini wanita mata duitan? Kamu saja yang jadi dolanannya. Wah, bakalan ngamuk nenek-nenek di padepokan itu. Kabar santer yang kudengar, kamu intim sekali dengan Nibira. Dia hebat bermain asmara. Ya, kabar itu kabar yang berkelebihan. Aku harus mengendalikan segala keadaan di Pedukuhan Larang Jati. Termasuk mengendalikan Nibira yang harus aku selesaikan. Nibira adalah sebagian kekacauan selain Pegat Suro. Aku tidak percaya kalau kamu tidak pernah bermesraan dengan Nibira. Aku bersumpah, aku tidak pernah bercintaan dengan Nibira. Apalagi dia itu adalah istri Kakang Larang Jati. Waduh, aku takut sekali dengan hukum karma. Ya, sudahlah. Kita kembali saja ke padepokan. Hei, lihat itu. Di sana itu. Apa yang ditunjuk Tri Andiani adalah sosok manusia hitam tinggi besar. Giginya bertaring kuat, lengannya berbulu seperti kera. Itulah manusia pedalaman Alas Purwo. Aku baru melihat secara jelas. Itu manusia asli Alas Purwo. Menyeramkan. Iya, memang menyeramkan. Hati-hatilah Andiani. Daya penciumannya sangat tajam. Dia bisa membaui sekitarnya. Juga membaui kita. Iya, untung angin bertiup ke arah sini. Kita agak aman mengintainya. Lihat, dia duduk di jajaran batu. Mungkin dia salah satu pemimpinnya. Sebentar lagi akan ada pertemuan. Nah, itu. Dia memukul-mukul batu besar dengan kayu. Kita akan melihat tontonan yang menarik. Nah, lihat itu. Ada yang turun dari atas pohon berayun-ayun di cabang-cabang pohon. Wih, edan. Cabang pohon kecil itu tidak patah digelayutinya. Manusia Alas Purwo itu secara alami telah terbina ilmu meringankan tubuh. Lihat, dia turun dengan berjumpalitan. Aku belum tentu bisa. Mungkin mereka tahu nih Tandrang. Aku akan menggebrak keduanya. Jangan Andiani. Kita ikuti dulu apa yang mereka lakukan. Keduanya saling duduk berhadapan. Kelihatannya keduanya akan perang tanding. Wah, bakalan rame sebentar lagi. Bagus. Yang menang akan berhadapan dengan aku. Tahan dirimu Andiani. Kalau kamu ingin memperoleh kerismu, kita sudah beruntung dapat ketemu mereka pada hari ini.
Yang Widi mengabulkan doaku. Kamu tahu arti keris Dasapati itu kan? Iya, satu kepercayaan dari Gusti Prabu Kertajaya untuk melanjutkan kejayaan Panjalu Kediri. Bila suatu saat Kediri hancur, kamu harus melanjutkan terah keluarga kerajaan. Tugasmu memang berat. Juga Aji Karang Badak Tunggal yang kamu miliki, Jaka Badak. Aji Karang Badak Tunggal ilmu yang diturunkan untuk kelanjutan kejayaan Kediri. Ya, itu lain waktu saja kita bicarakan. Kita sekarang berada di kalangan Alas Purwo dengan penduduk pedalaman yang masih buah. Kalau kita kalah, kita akan dijadikan sate. Badan kita akan digerogoti seperti serigala menggerogoti korbannya. Awas, bersembunyi. Jaka Badak dan Tri Andiani segera menyelinap dalam kerimbunan pohon. Sementara itu di tanah terbuka telah berdatangan puluhan manusia pedalaman Alas Purwo. Mereka duduk berkeliling membentuk lingkaran. Mereka masing-masing menjagokan pemimpinnya, sang pemimpin yang bertubuh lebih besar dan kuat. Tanah terbuka di tengah hutan Alas Purwo telah dipenuhi manusia pedalaman Alas Purwo. Mereka berkumpul, duduk melingkar untuk menyaksikan dua jago yang mau bertarung. Pertarungan dua gembong manusia kera itu segera akan terjadi. Jaka Badak, aku jagokan yang rambutnya panjang. Bagaimana Jaka Badak? Ayo. Iya, aku jagokan yang agak kecil. Lihat saja badannya lebih tegap dan berotot. Betul Jaka Badak. Yang agak kecil itu gerakannya lebih kecil. Gadanya beberapa kali menggebuk lawannya. Wah, jadi tidak seimbang. Suaramu bisa didengar mereka. Tonton saja. Nanti kalau ada yang kalah, aku gantikan. Lihat Anjani, jagomu tersungkur dengan kepala remuk dan kayu gajah. Ini kesempatanku untuk menantang dia. Hai! Jaka Badak terpaksa menggunakan pecutnya untuk menakuti manusia pedalaman Alas Purwo yang mau menyerbu dirinya. Berhasil, semua surut mundur dan hanya memperhatikan Jaka Badak dengan mata beringas puas. Hai, aku menantangmu tarung. Aku Jaka Badak, di Alas Purwo ini. Ayo! Hai, dia! Karang Badak Tunggal! Dia! Hai! Ku ampuni nyawamu, tapi tunjukkan di mana nih Tandrang. Jaka Badak. Turun! Pantas sekali caramu di atas pohon seperti kera. Ayo turun! Jaka Badak, kamu merusak acaraku. Jaka Badak, kamu masih belum kapok mengganggu kesenanganku. Tri Andiani! Wah, rupanya kalang tarung ini telah dihadiri orang-orang kuat Panjalu Kediri. Nitandra, aku tidak punya urusan denganmu. Tapi, karena kerisku ada padamu, maka sampai ke ujung bumi, aku akan memburumu. Keris apa? Aku tidak membawa kerismu.
Di mana ada maling mengaku? Ayo, kembalikan atau aku membinasakanmu. Aku tidak mencuri kerismu. Aku pinjam. Jaka Badak yang pernah terkena serbuk penidur terus mengamati segala gerak-gerik Ni Tandrang. Apalagi saat Ni Tandrang telah memasukkan tangannya ke saku bajunya, Jaka Badak langsung menggunakan pecut lau loreng menerjang. Awas Tri Andiani. Hai, ya, hai. Bagus, Jaka Badak. Matamu cukup jeli untuk melihat gerakanku. Awas! Sambut serangan pedangku ini. Kamu loreng. Jaka Badak, aku adu jiwa denganmu. Aduh, kakiku remuk tulangnya. Aduh, aku mengaku kalah sekarang, Jaka Badak. Kembalikan keris Dasapati, atau ku jebol kepala dari ragamu. Ayo cepat. Iya. Ini ku kembalikan. Aduh. Mas Jaka Badak. Ni Tandrang secara licik menyambitkan keris dan meluncur deras pada Jaka Badak. Namun Jaka Badak tidak mengelak dan memapaki dengan dadanya. Ternyata keris Dasapati tidak mampu menembus Jaka Badak yang telah dilampari aji Karang Badak Tunggal. Ni Tandrang kaget setengah mati sambil ketakutan. Ampun Jaka Badak, aku kapok. Aku hanya minta keris ini. Sekarang, pergilah. Ayo cepat. Jaka Badak, bagaimana aku bisa pergi jauh? Kakiku remuk tulangnya. Waduh. Semua perbuatan ada akibatnya, Ni Tandrang. Kamu masih bisa menggunakan tanganmu untuk berjalan. Ayo Andiani, kita kembali ke padepokan. Keris Dasapati telah kamu dapatkan. Ayo. Jaka Badak, tunggu pembalasanku. Padepokan Alas Purwo tampak lengang ketika senja telah menapak pada langit barat. Dewi Astini duduk di pendopo, terlihat cemas menunggu Jaka Badak. Ki Gunogruwo duduk tak jauh menemani. Apa tidak berbahaya kalau sampai malam masih berada di tengah hutan? Ki Wanoro kok yang meninggalkan Jaka Badak dan Tri Andiani? Iya. Angger Jaka Badak dan Tri Andiani pasti mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dewi Astini tidak usah cemas toh. Ki Gunogruwo, namanya juga istri. Kalau suaminya belum pulang pasti jadi was-was. Takut terjadi apa-apa pada suamiku. Dewi, kekhawatiran itu wajar. Tapi tidak perlu jadi kecemasan yang berlebihan. Sabar Dewi, sabar. Aku jadi tidak mengerti. Kenapa mau saja menjadi andalan Tri Andiani untuk melabrak Ni Tandrang? Kalau menurut pendapatku, Angger Jaka Badak hanya menjalankan tugasnya saja. Keris Dasapati memang ampuh. Sangat berbahaya sekali kalau jatuh pada orang jahat. Lah itu Angger Jaka Badak dan Tri Andiani datang. Gusti Agung, suamiku selamat.
Maafkan, aku terlambat pulang, Dewi. Aku harus menyelesaikan beberapa kewajibanku. Lihat, Dewi. Keris Dasapati telah kembali padaku. Syukur, Andiani. Keris itu sangat berarti bagimu. Di mana Ki Wanoro dan Ki Sonoweri? Keduanya sedang mengatur penduduk untuk membuat bangunan baru, Ngir. Kalau tidak salah, untuk mendirikan Pakuwon. Oh iya, Dewi. Aku mau ngasuh sebentar. Aku capek sekali. Ya ayo toh. Di rumah baru itu saja. Rumah itu untuk kita sementara. Oh iya, aku setuju. Tri Andiani, mengasuhlah. Itu gampang. Oh ya, terima kasih atas bantuanmu. Iya, nanti ganti aku minta bantuanmu. Saat Jaka Badak dan Dewi Astini berjalan bergandengan tangan menuju rumah baru, Tri Andiani memperhatikan entah kenapa dada Tri Andiani berdebar-debar. Apakah ada cinta yang bersemi di hatinya? Kapan aku bisa berbahagia seperti Dewi Astini? Oh, tidak. Aku tidak boleh merusak ketentraman keduanya. Apa yang dilamunkan? Masih muda kok suka ngelamun. Tidak apa-apa, Ki. Aku sangat terkesan waktu Jaka Badak menghajar Nitandra. Wah. Pasti menarik sekali untuk ditonton. Nitandrang binasa? Tidak. Nitandrang hanya remuk tulang kakinya. Karena kena pecut Jaka Badak. Jaka Badak enggan membunuh perempuan tua itu. Wah. Bakalan nanti jadi penyakit. Nitandrang pasti akan menuntut balas. Welah. Perang kok tidak ada habis-habisnya. Nitandrang. Nitandrang? Oh? Bukan Nitandarang. Oh, iya. Nitandrang. Pasti akan bersekutu dengan saudaranya. Si manusia mayat hidup atau batang mangiran itu. Yang terkenal dengan ilmu pacetisannya itu. Aku heran. Keris Dasapatiku tidak bisa mempan pada Nitandrang. Badannya seperti belut. Licin. Tentu saja, Andiani. Sama halnya dengan batang mangiran. Angger Jaka Badak menggunakan pecutnya untuk melumpuhkan batang mangiran pada waktu ada Kalangkanuragan. Ya. Iya, aku mendengar juga beritanya. Jaka Badak, dasar manusia batu yang suka dicarikan tanding. Semangatnya luar biasa. Tidak kenal menyerah. Ya, kecuali oleh kesalahannya sendiri. Tapi kelihatannya dia menjadi lebih tenang setelah punya istri Dewi Astini. Iya, keberingasannya jauh berkurang kalau dibanding pada masa sebelumnya. Iya, aku ikut bahagia. Teman seperjuangan bisa mendapatkan ketentraman dari seorang wanita cantik dan berbudi baik. Hyang Widi menganugerahinya kebahagiaan pada manusia yang mengabdi pada sesama manusia. Iya. Aku pun mengharapkan dirimu dapat ketentraman seperti Jaka Badak dan Dewi Astini. Aku wanita petualang di setiap pertempuran. Ya, medan laga adalah kebahagiaanku, walau jiwa ragaku hancur lebur. Tri Andiani, maafkan aku yang tua ini kalau terlalu ingin tahu pribadimu. Apakah kamu mengalami kecewa yang teramat dalam di lubuk hatimu? Pertanyaan Ki Gunungkuo tak dapat segera dijawab Tri Andiani. Pertanyaan yang selama ini ditakuti. Rasa ingin tahu orang lain akan isi hatinya. Hanya satu orang yang sudah tahu isi hatinya, yaitu Gusti Prabu Kertajaya. Aku tidak pernah kecewa tentang asmara, Ki. Aku belum tertarik pada siapa saja. Belum ada lelaki membuatku deg-degan. Jaka Badak, kamu mencintai Jaka Badak, iya? Tidak, aku tidak mencintai Jaka Badak. Hati-hati bicara, Ki. Kalau Dewi Astini tahu, bakalan geger nantinya. Saat ini, aku sudah terlambat. Juga Gusti Prabu Kertajaya. Terlambat apanya? Aku tidak paham arah kata-katamu, Tri. Ya sudah kalau tidak tahu. Dewi Astini datang. Bawa apa dia? Awas, Tri Andiani. Dewi Astini akan merebus dirimu. Andiani, ini coba rasakan. Aku membuat kolak waloh dan ubi. Coba.
Sore-sore enak sambil jagongan makan kolak. Iya toh? Waduh, baunya sedap sekali. Enak sekali. Silakan dicicipi Ki Gunoguwo. Iya. Kolak alas Purwo. Kalau di Gua Growong, panggang burung blekok. Iya. Aku selalu suka hidanganmu, Dewi. Karena pasti enak. Tangan serba bisa. Iya, serba bisa untuk mencuri Jaka Badak. Iya. Apa iya toh? Aku tidak merasa. Jaka Badak sering kudam perhati, sampai aku dijuluki perempuan yang paling bawel di jagat ini. Ayo, dihabiskan Ki Gunoguwo. Iya. Ayo Tri Andiani. Iya. Wah, eman banget kalau tersisa. Kalau masih ada, ini masih kurang banyak kok. Sudah habis Ki Gunoguwo. Sebagian sudah kuberikan pada penduduk di sebelah rumah. Aku tinggal dulu ya. Terima kasih Dewi. Sekalian, Jaka Badak suruh mandi. Iya, aku rendam di sumur. Lah, bagaimana kalau sudah kadung begini? Dewi Astini bisa mengendalikan diri, tidak cemburu padamu. Dia tetap ramah, menghormatimu. Aku tahu Ki, tapi Gusti Prabu Kertajaya belum tahu kalau Jaka Badak sudah ada istrinya sekarang. Aku tidak mengerti kata-kata. Apa kaitannya Gusti Prabu Kertajaya dengan Jaka Badak dan dirimu? Ki Gunoguwo, aku mau mengatakan yang sebenarnya, tapi Ki harus menyimpan rahasia ini. Iya. Aku bersumpah pada Yang Widi untuk tutup mulut akan rahasia pribadimu, Tri. Sesungguhnya Gusti Prabu Kertajaya telah merestui aku untuk mendampingi Jaka Badak dalam tugasnya dan juga jadi istrinya. Aku dan Jaka Badak sudah lama kenal sejak masih menjadi siswa kesenopatian di Kerajaan Panjalu Kediri. Aku dijodohkan dengan Jaka Badak. Gusti Pangeran. Ki Gunoguwo tertegun mendengar tutur kata Tri Andiani yang nyatanya juga calon istri Jaka Badak atas restu Gusti Prabu Kertajaya. Sementara Tri Andiani terus menyantap kolak buatan Dewi Astini. Manis rasanya. Musim hujan telah lama berkunjung dan menyiramai padepokan Alas Purwo. Angin mendung pada malam gelap, suara ajak-ajak hutan menghilang. Segalanya seperti terkubur dalam curah hujan deras. Mas Jaka, aku takut. Suara geledek keras sekali. Iya, musim hujan kali ini banyak geledek. Mungkin sedang marah padamu. Mas, jangan takuti aku. Peluk aku, Mas. Iya, mau tidur kok ribut terus. Tidur ya matanya merem. Baru tadi ngoceh terus. Sini, aku tolongin. Ayo toh, selimutnya dipakai. Apa tidak dingin? Wah, setiap mau tidur rewel. Siapa suruh punya istri rewel? Aku biasa tidur sendiri. Berdua malah tidak bisa tidur enak. Ya sudah, aku mengalah tidur di ruang tamu saja. Jangan, aku tidak mau tidur sendiri. Sama juga bohong punya suami tidur sendiri. Iya toh? Iya. Aduh, sudahlah, ayo tidur. Besok kesiangan kamu. Kalau bangun keduluan ayam, itu nanti tidak kebagian rezeki. Orang tidak kebagian rezeki itu yang malas, tidak mau bekerja. Oh ya Mas, aku belum kamu ceritakan waktu berdua dengan Tri Andiani. Ayo, mau mulai main mata lagi ya dengan wanita lain? Tidak, aku hanya butuh kamu, Dewi. Nih Tandrang ku buat remuk tulang kakinya dengan harapan dia mau bertobat pada masa tuanya. Hujan angin belum berhenti juga. Bagaimana mereka yang tidak punya rumah atau mereka yang sedang berada dalam perjalanan? Kasihan ya. Maka dari itu, kita ini harus bersyukur. Kita bisa hidup sederhana saja sudah cukup. Tidak perlu berlebihan dengan harta benda yang hanya akan memberatkan hidup. Iya, aku tuh selama ini tidak minta apa-apa. Batu-batu permata kita sumbangkan untuk membangun pedukuhan. Oh ya, kamu sudah buat gambar rencana bangunan Pakuwon? Sudah atau belum? Sudah Mas,
Itu di atas lemari. Itu loh kulit kelinci yang digulung. Aku ambilkan ya. Dewi Astini beranjak dari tempat tidur dan mengambil gulungan kulit kelinci dan membentangkan di atas meja. Sementara Jaka Badak memperbesarkan lampu minyak jarak dengan menarik sumbunya. Nah, ini yang kubuat. Gambar pakuan ini tidak sama dengan pakuan di Pedukuhan Narangjati. Wah, gambaranmu bagus sekali. Jadi bangunan ini menggunakan batu bata. Wah, seperti keraton Kepatian. Apa tidak terlalu mewah? Tidak, aku berpikir kekuatannya. Daripada tanggung dan hanya akan membuat kerja 2 kali. Sekali dibuat bisa sampai ke anak cucu. Iya, itu betul. Untuk selanjutnya, siapa yang akan pergi ke Daha untuk mencari tukang bangunan dan juga menuangkan batu-batu permata? Aku saja. Aku bersama Ki Gunoguwo dan Ki Sonoweri. Mas di sini saja bersama Ki Wanoro. Kenapa kamu tertawa-tawa? Kamu bisa berkas-kasihan dengan Tri Andiani selama aku tidak ada. Mau ya? Waduh, aku kok malah diajari tidak setia. Mau ya jangan toh. Kalau bisa ya jangan. Ingat pesanmu dulu waktu kita berada di Gua Growong. Pada waktu aku bersama Selarang, aku harus menjaga sikapku agar Selarang tidak jatuh cinta padaku. Nah, gantian sekarang. Berusahalah agar perasaan Tri Andiani tidak mencintaimu. Kalau kamu baru mengatakan sekarang, kamu sudah terlambat 7 tahun, Dewi. Aku sudah mengenal Tri Andiani sejak di Daha. Aku yang pertama kali menghajar keberingasannya, mentang-mentang keluarga raja. Wah, kalau begitu aku bekas Tri Andiani atau... Nah, mulai ngaco. Bekas apa? Aku tidak berhubungan intim dengan Tri Andiani. Setiap ketemu pasti jotosan. Akhirnya Gusti Prabu Kertajaya yang mendamaikan. Lihat sendiri, Kris Dasapati. Kenapa sering berkelahi? Apa bersaing dalam kedikjayaan atau bagaimana? Aku tidak tahu. Gambar ini disimpan lagi saja. Aku berterima kasih sekali atas bantuan. Pertanyaanku belum dijawab. Kenapa sering berkelahi dengan Tri Andiani dulu? Aku tidak tahu. Kalau pada waktu itu, aku hanya meladeni kesombongan Tri Andiani. Aku tahu, Mas. Mungkin kamu yang belum tahu. Apanya? Apa yang belum aku ketahui? Aku tidak pernah ambil hati segala persoalan yang sudah lewat. Bahasa cinta yang tersirat dari hati wanita tidak selamanya diucapkan, Mas. Ada yang tidak secara langsung mengatakan cintanya dengan berbagai tindakan halus dan juga kasar. Jadi, menurut perkiraanmu atau menurut pikiranmu, kekasaran Tri Andiani padaku karena mencintai aku, begitu? Aduh, marah kamu. Uraian Dewi Astini akan sikap Tri Andiani membuat Jaka Badak jadi bingung. Segala ingatannya kembali pada masa 7 tahun yang lalu. Tri Andiani yang ditakuti di kalangan siswa kesenopatian, hanya dirinya yang bisa menundukkan. Apa yang jadi pikiranmu sekarang? Masa 7 tahun yang lalu? Iya, aku baru sadar masa 7 tahun yang lalu itu sangat mengesankan. Iya, aku baru tahu sekarang. Sudah terlambat kalau baru tahu sekarang. Terlambat 7 tahun untuk mengerti akan rasa cinta seseorang. Iya ya, cuma baru kamu yang berterus terang menyatakan cinta dengan kata-kata. Juga Nibira. Nibira belajar padaku untuk bergaul di mana saja. Sejak masa remaja, dia sering menirukan caraku bergaul. Iya. Oh ya, bagaimana keadaan dia sekarang? Ya, mudah-mudahan saja dia sudah tentram bersama anaknya, Roro Jembaran dan Wonggani. Begitu cepat waktu berlalu dan meninggalkan kesan mendalam di sanubariku. Pada waktu ada Kalang Kanuragan dan kamu dikubur hidup-hidup. Lalu pada masa Tandang Mumpung Kasmaran dan Sorak Tembang Pakuan. Kita harus terus bangkit berjuang, mewujudkan keindahan hidup tentram dan damai. Masih ada yang terlupakan. Kamu ngamuk di Maranggali dan orang-orang menyebutnya Karangkobar Dewi Astini. Oh iya, aku benar-benar kerasukan demit waktu itu. Aku tidak gentar mengobrak-abrik sarang Pegat Suro. Padahal kalau sekarang ini, wah, aku harus berpikir 100 kali. Lagian untuk apa lagi? Nyatanya aku sudah di sampingmu dan sudah jadi suamimu? Atau masih mau mencari suami lagi supaya ada cadangan begitu? Satu saja tidak habis puluhan tahun.
Untuk apa lelaki cadangan? Hujan terus mengguyur di permukaan bumi, tidak pilih kasih. Padepokan Alas Purwo terus dipayungi air yang turun deras dari langit. Tidak berbeda dengan di Padukuhan Waruwarno, di kediaman Ki Welut Tampar. Roro Jembaran sedang digembleng ilmu kanuragan di bawah curahan air hujan. Roro Jembaran yang telah tumbuh jadi gadis remaja dengan ketegaran dan terampil. Waduh, aku terjatuh. Latihannya sudah ya, Ki Welut Tampar. Enak di pendopo, tidak kehujanan. Ayo terus. Bangun. Bangun, Roro. Atau kulempar dengan kayu bakar ini. Awas. Hai. Hup. Hai. Hai, hup, ya. Ya. Bagus. Ayo kembali. Sudah cukup latihanmu. Iya, Ki. Wait. Ganti bajumu dan temui aku di kamar semedi. Ayo. Iya, Ki. Anak larang jati ini cukup cerdas dan kuat tubuhnya. Dia bakalan jadi kembang di Padukuhan Waruwarno. Usianya yang beranjak pada 17 tahun akan membuatnya muncul sebagai pendekar wanita baru. Apa yang jadi kerisauanmu, Kang? Roro sudah selesai berlatih. Oh iya, aku gembira. Roro bisa mengatasi jurus ilmu pedang yang kuturunkan Adipawon Kapit. Nah, aku sudah katakan dulu, 7 tahun yang lalu, waktu dia baru pindah bersama ibunya kemari. Anak itu tahan menderita. Keberaniannya tidak lumrah seperti anak perempuan biasa. Darah kependekaran Wilis Putih mengalir dalam tubuhnya. Larang Jati yang juga seorang pendekar tangguh. Iya, tapi kalau tidak diawasi, anak itu akan menyebar maut di mana-mana. Biasa toh. Kalau baru turun menuntut ilmu kadikjayaan, suka ugal-ugalan. Untuk menjaga Roro Jembaran, kuserahkan lagi padamu. Adipawon Kapit telah mengasuh dia sejak kecil. Tentunya Adit lebih tahu wataknya. Ayo ke dalam. Ki Welut Tampar yang agak lebih tua dari Ki Pawon Kapit bertubuh tinggi kurus. Namun wajahnya memancarkan ketabahan dan welas asih. Langkahnya tegap dan berwibawa. Adipawon Kapit. Iya. Kukira sudah waktunya Roro Jembaran untuk kembali pada ibunya setelah dititipkan padaku untuk digembleng ilmu kanuragan. Semua ilmuku sudah kuturunkan. Jadi Roro sudah bisa meninggalkan pertapaan Songgo Bledek ini. Lah, kalau dia masih betah bagaimana? Hah? Apa harus juga disuruh pulang? Iya. Dia harus membantu ibunya. Nipira pasti mengharapkan putrinya cepat kembali. Selain itu pula, kakaknya Wonggani tidak usah repot lagi untuk menjenguk adiknya kemari. Ya, kalau itu baik. Ya, aku ikut keputusanmu. Aku di sini jadi kurus. Kamu ini dari dulu selalu wadukmu yang dipikir. Kapan kamu mau sadar, dan mengikuti jejakku ini, menjalani hidup jauh dari duniawi? Aku masih suka pada tontonan lakon hidup di dunia ini, Kang. Aku tidak terperangkap dalam kehidupan yang sesat. Aku mengabdikan diri pada orang-orang yang berbudi welas asih. Jangan membohongi aku, Adipawon Kapit. Masa pergolakan Pegat Suro membuatku cemas akan keselamatanmu. Dan terbukti,
kamu pada waktu itu berada pada sengketa kekuasaan antara Larang Jati dan Pegat Suro. Hyang Widi masih melindungimu. Iya. Aku mengaku salah. Aku akan menebusnya dengan pertapa 100 hari. Aku akan tinggal di pertapaan Songo Bledek ini 100 hari lagi, Kang. Enak saja kamu ini ngomong. Persediaan berasku tidak cukup buatmu. Kamu harus bekerja dulu. Gampang diatur toh. Malam ini apakah juga akan diadakan penobatan Roro Jembaran yang telah lulus? Iya, tentu. Tapi aku belum mendapat nama yang cocok untuk Roro Jembaran. Cuma nama saja kok susah. Bagaimana kalau nama Woro Gading? Apa? Woro Gading. Woro Gading? Iya. Ya, nama yang bagus. Ternyata isi perutmu yang gendut itu masih ada sisa-sisa kecerdasannya. Ya, nama Woro Gading. Nama yang bagus untuk Roro Jembaran. Tetapi kemana anak itu? Lah, Kakang suruh apa dia tadi? Mencari kayu bakar. Hus, enak saja ngomong. Aku suruh ganti baju dan terus kemari. Apa aku edan menyuruh dia tengah malam mencari kayu bakar? Sebentar kulihat di kamarnya. Ya udutnya dulu itu, Kang. Ambil saja. Ki Pawon Gapit melinting tembakau dengan daun jagung, lalu menyalakan dan menghisapnya penuh rasa nikmat. Baru kemudian beranjak ke kamar Roro Jembaran. Roro, kamu ada di dalam kamar? Kamu ditunggu gurumu. Ayo, keluarlah Roro. Pintunya tidak terkunci dan tidak ada sautan. Coba kulihat saja. Kosong. Kemana Roro? Masa sejak tadi belum selesai mandi dan ganti baju? Dasar anak bandel. Sedang apa Roro? Sudah ganti baju atau bagaimana? Anaknya saja tidak ada, Kang. Kamarnya kosong. Di sumur juga tidak ada. Waduh, kemana anak itu? Tengah malam begini, apa yang dibuatnya lagi? Loh, Kakang Welu Tampar, apa menjadi cemas? Gimana tidak cemas? Yang melatih Roro untuk membiasakan mandi pada malam hari. Kan Kakang sendiri toh? Walah, malah menyalahkan aku kamu ini. Ilmu welutmu ngop. Memang harus dipelajari pada malam hari. Di malam yang gelap, mata kurang diperkuat. Yang jadi andalan justru mata naluri. Kamu ini bagaimana, Pit? Roro berhasil menguasai. Ya. Walau kedua matanya ditutup, dia bisa menangkis serangan yang datang dari segala arah. Apa kamu tidak bangga itu? Kalau kamu sudah kena dupak perutmu yang gendut itu. Ya, tentu saja aku ikut bangga, Kang. Ikut bangga. Tapi adat anak itu suka dagel. Ki Welu Tampar baru sadar ilmu kanuragan yang diturunkan pada Roro Jembaran sangat peka terhadap segala keadaan baik dan buruk. Naluri yang bening juga merupakan cermin hati nurani yang bersih. Tapi bisakah Roro mempergunakan? Saudara pendengar, kemana Roro Jembaran pada malam itu saat setelah hujan berhenti? Apakah betul turun gunung untuk mencari kopi luwak? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Mutiara Alas Purwo. Sampai jumpa.